Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya bikin dunia kita ini berputar? Jawabannya, ekonomi. Dan dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Coba deh, pernah nggak waktu lagi ngantri kopi Anda mikir, kok bisa ya harga kopi segini tapi harga kaos segitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gini sebetulnya adalah pintu masuk ke ide-ide paling kuat yang ngatur hidup kita. Dan hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik semua itu. Siap? Oke, kita mulai. Kita mulai dari sesuatu yang kedengarannya kayak sulap. Gimana caranya jutaan orang yang nggak saling kenal, yang masing-masing cuma mikirin diri sendiri, kok bisa kerjasama dan mastiin kita semua bisa makan malam setiap hari? Jadi gini, di tahun 1776, ada seorang filsuf Skotlandia namanya Adam Smith. Dia punya ide yang, radikal banget pada masanya. Dia bilang, justru karena setiap orang mengejar kepentingannya sendiri, sebuah sistem yang teratur bisa muncul secara alami. Seolah-olah ada yang ngatur. Kutipan ini nih, intinya dari konsep tangan tak terlihat. Kata Smith, tukang roti bikin roti bukan karena dia peduli kita lapar, tapi karena dia mau cari untung. Tapi anehnya, hasilnya bagus buat kita semua. Kita jadi bisa makan roti. Kepentingan pribadi, secara ajaib, malah menghasilkan kebaikan bersama. Terus, kok bisa pasar seefisien itu? Nah, menurut Smith, salah satu kuncinya adalah pembagian kerja, atau yang kita kenal sekarang sebagai spesialisasi. Idenya simpel banget. Daripada satu orang ngerjain semuanya dari A sampai Z, mending kerjanya dipecah-pecah jadi tugas kecil. Coba lihat lonjakannya. Dari cuma satu peniti jadi 48.000. Gila kan? Cuma dengan mecah-mecah kerjaan jadi tugas-tugas kecil yang dikuasai masing-masing orang, produktivitasnya langsung meledak. Inilah mesin yang jadi motor kemakmuran dunia modern. Oke, kalau pasar sekeren itu, kenapa dong kadang-kadang semuanya jadi berantakan? Kenapa kita masih lihat ada polusi, krisis keuangan, dan ketimpangan yang parah? Nah, mari kita lihat momen-momen saat si tangan tak terlihat ini gagal. Iya, kadang si tangan tak terlihat ini bisa salah langkah. Ini terjadi ketika pasar, kalau dibiarin jalan sendiri, gagal memperhitungkan semua biaya atau semua informasi yang ada. Inilah yang kita sebut kegagalan pasar. Yuk kita lihat dua penyebab utamanya. Nah, ini poin pentingnya. Pabriknya dapat untung, tapi yang nanggung biaya bersih-bersih sungai atau biaya kesehatan ya kita semua. Biaya siluman inilah yang disebut eksternalitas negatif, dan pasar gagal memasukkannya ke dalam harga. Sekarang kita lihat masalah lain. Gimana kalau salah satu pihak tahu jauh lebih banyak dari yang lain? Wah, ini bisa jadi masalah besar. Contoh klasiknya ada di pasar mobil bekas. Coba bayangin, kalau mobil bekas Anda beneran bagus, Anda pasti nggak mau kan jual murah cuma karena pembeli takut ketipu? Akhirnya Anda nggak jadi jual. Yang tersisa di pasar apa? Ya cuma mobil-mobil jelek atau lemon. Ini bukti kalau informasi yang nggak seimbang bisa merusak pasar. Oke, dari masalah-masalah kecil di pasar, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Siklus ekonomi yang naik turun gila-gilaan dan ngaruh ke kita semua. Pernah dengar soal gelembung.com? Atau krisis perumahan 2008? Nah, itu contoh sempurna gelembung ekonomi. Harganya meroket bukan karena nilainya benaran segitu, tapi karena semua orang yakin harganya bakal naik terus, semacam kegilaan berjamaah. Dan pertanyaan inilah yang jadi pemicu salah satu perang gagasan terbesar dalam sejarah ekonomi. Ada dua pemikir, dengan dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang tentang apa yang harus kita lakukan. Di kubu pertama, ada John Maynard Keynes. Gagasannya gini, kalau ekonomi lagi macet, anggap aja kayak mobil mogok. Pemerintah harus turun tangan, dorong, kasih starter, dengan cara belanja besar-besaran buat muterin lagi roda ekonomi. Nah, di kubu seberang ada Friedrich Hayek. Peringatannya, jangan diapa-apain, biarin aja, campur tangan pemerintah malah bikin kacau dan memperlambat pemulihan. Percayain aja sama pasar buat nyembuhin dirinya sendiri. Jadi disinilah bedanya. Keynes, yang idenya laku keras setelah depresi besar tahun 30-an, ngelihat ekonomi kayak mesin yang bisa diutak-atik. Sebaliknya, Hayek, yang populer di era 70-an, ngelihatnya kayak ekosistem yang rumit. Kalau kita ikut campur, malah bisa rusak. Dan perdebatan ini, masih panas sampai sekarang. Terus, kenapa semua teori ini penting buat kita? Ya karena pilihan-pilihan yang dibuat berdasarkan ide-ide ini punya dampak langsung ke hidup dan kantong kita. Sisi positifnya,
Sistem pasar ini udah menciptakan kekayaan yang luar biasa. Lihat aja grafiknya. Selama 150 tahun terakhir, standar hidup rata-rata kita meroket. Kue ekonomi kita secara keseluruhan jadi jauh lebih besar. Tapi ada tapinya. Walaupun kuenya makin besar, cara kita ngebaginya jadi makin gak adil. Jurang antara yang berpendidikan tinggi dan yang nggak semakin melebar. Mungkin inilah harga yang harus kita bayar untuk kemajuan. Oke, jadi dari semua obrolan ini, apa intinya buat kita? Anggap aja ini semacam toolkit ekonomi pribadi Anda. Alat-alat sederhana buat ngerti berita, politik, dan bahkan pilihan-pilihan hidup Anda sendiri. Ini dia 4 kuncinya. Pertama, selalu cari insentifnya. Apa sih yang bikin orang bergerak? Kedua, selalu tanya, siapa yang bayar biaya silumannya? Ingat kan soal polusi tadi? Ketiga, nggak ada yang gratis. Selalu ada yang harus dikorbankan. Dan terakhir, ingat pelajaran dari pabrik peniti. Spesialisasi adalah mesin kemajuan. Pada akhirnya, ngerti semua ini tuh ngasih kita kekuatan. Ekonomi itu bukan takdir yang udah pasti, tapi hasil dari pilihan-pilihan yang kita ambil bareng-bareng setiap hari. Nah, sekarang Anda udah tahu aturannya. Kira-kira pilihan apa yang bakal Anda buat?